apabila ia jatuh, takkan dibiarkan tergeletak, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Salam sejahtera, saudara. Tuhan memberkati Anda. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami diberikan waktu untuk melanjutkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan kita yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 21 ayat 33 yang berbunyi, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus mengucapkan kata-katanya ini, yaitu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memperingatkan kepada mereka, memperingatkan murid-muridnya, bahwa mereka akan mengalami berbagai aneka perubahan di dalam hidup mereka. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan sebuah perumpamaan yang dalam ayat 29 berkata, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat." Dengan ini sebenarnya Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Yang akan mereka hadapi bukan saja perubahan iklim atau perubahan alam, tetapi mereka juga akan mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Kesusahan akan berganti sukacita, dan lain-lain sebagainya. Mereka akan mengalami berbagai aneka pengalaman di dalam kehidupan mereka. Memang selama Yesus bersama mereka, mereka juga sebenarnya sudah menghadapi aneka perubahan tentang kondisi dan keadaan, perasaan dan keadaan mereka itu sendiri. Misalnya, rasa takut berubah menjadi rasa sukacita. Misalnya, ketika mereka berlayar bersama dengan Yesus di Danau Galilea, di mana kapal mereka diterpa angin badai yang begitu kuat, disertai dengan gelombang yang mengamuk yang mau menenggelamkan kapal mereka. Mereka sangat-sangat ketakutan. Tetapi tidak lama sesudah itu terjadi suatu perubahan yang luar biasa, yaitu ketika Tuhan Yesus menenangkan angin dan menenangkan gelombang yang menerpa kapal mereka itu. Rasa takut berubah menjadi rasa sukacita yang luar biasa. Jadi perubahan terjadi ketika mereka bersama dengan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, berbagai pengalaman mereka hadapi ketika bersama-sama dengan Yesus, dan berbagai pengalaman itu berubah-ubah dari satu hal ke hal yang lain. Banyak suka duka yang mereka hadapi bersama Yesus. Tetapi di tengah segala perubahan suka dan duka itu, Tuhan Yesus meneguhkan hati mereka dengan mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu."
Saudara-saudara yang kekasih, ada seorang filsuf Yunani yang terkenal dan mengatakan sebagai berikut: semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Dia melukiskan ucapannya ini dengan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang menginjakkan kakinya pada sebuah sungai yang sama. Walaupun dia tetap berdiri di atas sungai itu, di dalam sungai itu sebenarnya tidak sama dengan sungai yang pertama kali dia injakkan kakinya di situ. Itu berarti saudara-saudara bahwa dunia ini tetap berubah. Dunia ini akan tetap beralih dari satu hal ke hal yang lain, tidak tetap konsisten. Saudara-saudara, apakah perubahan itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang melulu menakutkan? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya perubahan itu bukan hal yang buruk, karena kita percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa firman-Nya itu tidak akan berlalu selama-lamanya. Rasul Paulus mengatakan sebagai berikut di dalam Roma 8 ayat 37 dan seterusnya. Dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, pandemi atau COVID-19 memang menyebabkan rasa khawatir bagi kita, karena COVID ini menyebabkan suatu perubahan yang luar biasa di dalam cara hidup kita di dunia ini. Namun saudara-saudara, itu juga semuanya akan berlalu, akan berakhir. Wabah COVID-19 ini tidak akan tetap ada di dunia ini. Manusia tetap berusaha untuk mengatasinya, dan dengan pertolongan Tuhan pada waktunya wabah ini akan berlalu dari muka bumi ini. Saudara-saudara, apabila kita menghadapi berbagai masalah, problem di dalam hidup kita akibat COVID-19 ini, masalah-masalah yang kita hadapi itu juga tidak akan tetap. Pasti akan mengalami perubahan karena Tuhan mengasihi kita. Untuk menutup renungan ini, marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Katanya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh karena itu, kita diajak dan kita dikuatkan untuk senantiasa berbuat baik, menyatakan kasih di dalam kehidupan kita, karena apa yang kita lakukan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Semoga. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami menghadapi segala perubahan yang ada di dalam dunia ini, karena kami tahu perkataan Tuhan kami Yesus Kristus tidak akan berlalu, yang dapat menjadi pegangan bagi kami di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami berdoa
untuk jemaat Tuhan di Runggun Cisalak. Kami berdoa secara khusus untuk pendeta kami, Pendeta Neni Triana Bruce Tepu, dan Naras Sembiring Mergana sekeluarga, agar kiranya hamba-Mu ini tetap dikuatkan dengan menghadapi segala dinamika hidup dan dinamika pelayanan yang harus dia hadapi sebagai hamba Tuhan di jemaat GBKP Cisalak ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua pertua diaken berserta semua emeritus, demikian juga pengurus semua kategorial dan pengurus PJJ. Peliharakanlah mereka semua dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan itu, sehingga mereka tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh kasih. Pada kesempatan ini, secara khusus kami berdoa untuk Diaken Emeritus Bapak Morin Pranginangin dan Nora. Kiranya Tuhan berikan kesehatan yang lebih sempurna kepada hamba-Mu ini, dan rasa sukacita karena kasih Tuhan yang mengalir kepada dia dan seluruh keluarganya. Selanjutnya kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang baru sembuh dari sakit mereka. Kiranya Tuhan tolong agar kesehatan mereka makin sempurna dari hari ke hari. Kami doakan semua anggota Madraman GBKP yang baru terpilih, agar Tuhan memperlengkapi mereka dengan semua kesanggupan untuk mengemban tugas mereka untuk kemajuan GBKP bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, agar pemerintah kami di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah kami, agar segala kemelut yang terjadi, baik karena COVID-19 maupun menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi di negara kami yang luas ini, yang besar ini, kiranya semuanya teratasi semua masalah tersebut dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan kehadirat Bapa di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala hikmat dan kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Amin.